Makam Nabi di tanah komunis? Benarkah bangunan di balik reruntuhan tembok Cina menyimpan makam Nabi Zulkifli? Bayangkan jika sebuah tembok raksasa di Cina selama ribuan tahun dianggap benteng pertahanan kekaisaran, ternyata justru menyembunyikan jasad seorang nabi. Bukan dongeng, bukan fiksi, tapi sebuah kenyataan yang kini mengguncang ruang-ruang diskusi dunia maya. Apakah bangunan tua yang muncul setelah longsor besar itu merupakan makam Nabi Zulkifli? Lalu, mengapa pemerintah Cina tergesa memulangkan para arkeolog asing? Apakah lantaran penemuan ini bocor? Dan, benarkah ada jasad suci yang selama ini tersembunyi di balik tanah komunis? Sebelum lanjut, semoga yang subscribe dan menonton sampai habis Allah limpahkan rezeki yang tak disangka-sangka. Pada awal Maret 2025, setelah hujan deras selama 3 pekan berturut-turut, longsor besar meluluh lantakan salah satu bagian tembok besar Cina di sisi barat provinsi Xinjiang. Namun yang muncul dari balik batu bukan sekadar puing, melainkan struktur batu kuno yang tak terdata dalam sejarah arsitektur Tiongkok. Di antara ornamen dan ukiran tua, ditemukan tulisan asing. Beberapa ahli menduga itu adalah bentuk kuno dari nama Zulkifli, tokoh yang dikenal dalam 3 agama Samawi. Lokasi penemuan ini berada di jalur yang pernah dilewati para pedagang dan pendakwah dari wilayah barat. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah memang sudah lama sesuatu dikubur rapat di balik tembok itu? Hanya beberapa hari setelah laporan muncul, semua akses menuju situs tersebut ditutup. Peneliti internasional yang sedang mengkaji kawasan itu mendadak dipulangkan. Tak ada penjelasan, tak ada keterangan pers, hanya keheningan yang membungkam. Beberapa sumber mengatakan bahwa data-data eksplorasi disita dan seluruh aktivitas dihentikan. Ada yang menyebut bahwa lokasi itu kini dijaga pasukan khusus, bukan arkeolog. Dalam ajaran Islam, para nabi tidak hancur oleh tanah. Jasad mereka tetap utuh. Maka jika benar ini adalah makam Nabi Zulkifli, penemuan ini bisa mengubah narasi sejarah dunia. Di tengah negara yang selama ini menekan simbol-simbol agama, bagaimana bisa ditemukan situs suci seperti ini? Apakah ada bagian dari sejarah yang sengaja dihapus dari peta dunia? Tembok besar Cina mulai dibangun sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Menurut sejumlah sumber tafsir dan kronik sejarah, Nabi Zulkifli hidup pada masa yang hampir bersamaan. Jika garis waktu ini benar, maka bisa jadi pembangunan tembok bukan hanya untuk mencegah serangan bangsa utara, tetapi untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh diketahui dunia. Pertanyaannya, siapa yang ingin makam itu terkubur selamanya? Lalu bagaimana dengan makam Nabi Zulkifli yang berada di dekat kota Termes, Uzbekistan tersebut? Yang jelas bahwa di tanah tersebut dikenal dan diyakini sebagai tempat peristirahatan Nabi Zulkifli. Situs ini dibangun pada abad ke-11 hingga ke-12 dan telah menjadi objek ziarah bagi umat muslim. Lalu bagaimana dengan makam yang baru saja ditemukan di negeri tirai bambu tersebut? Atau situs tersebut merupakan tokoh sejarah peradaban Islam di tanah Tiongkok? Meski kabar ini dibungkam di dalam negeri, informasi tetap menyebar secara tak resmi. Beberapa komunitas muslim di wilayah barat Cina mulai menggali kembali riwayat lama. Dan seakan membuka mata dunia untuk menggali dan membuka kembali sejarah Nabi yang memiliki mukjizat dapat menyembuhkan orang sakit ini dan dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana ini. Ada yang mengatakan bahwa kisah ini membawa banyak orang untuk mengenal Islam lebih dalam, bahkan memeluknya secara diam-diam. Jika ini penemuan tentang dewa-dewi kuno atau kerajaan legenda, mungkin akan menjadi headline di seluruh media besar. Namun karena yang muncul adalah nama seorang nabi, segalanya dibungkam. Apakah dunia sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang selama ini dirahasiakan? Atau hanya ilusi yang akan dibantah oleh sains dan kekuasaan? Jika benar jasad seorang nabi ditemukan di balik reruntuhan tembok Cina, maka dunia harus siap menghadapi kenyataan yang selama ini tak pernah diajarkan dalam sejarah modern. Apakah kita akan terus hidup dalam kebisuan yang dipaksakan? Atau justru inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita kira? Bagaimana menurut kamu? Adakah sumber lain yang kamu tahu? Silahkan tinggalkan komentar.